Yo, halo semua. Kita lanjutkan pembahasan soal TKA Kimia tahun 2025. Nih kita sampai nomor 10 ya. Kita baca dulu soalnya. Seorang peneliti lingkungan mengambil 5 sampel air limbah cair dari industri peternakan yang diduga mengandung spesies asam atau basa. Peneliti melakukan analisis pada 5 sampel tersebut untuk membuktikan apakah benar pada masing-masing sampel mengandung spesies asam atau basa sesuai dengan yang digunakan industri tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator phenolphthalein yang memiliki trayek pH 8-10 dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda pada rentang pH tersebut. Berikut adalah tabel pada kandungan senyawa pada sampel limbah berdasarkan dugaan peneliti. Berdasarkan data tersebut, dugaan peneliti kemungkinan benar jika sampel tersebut ditetesi indikator phenolphthalein menunjukkan warna titik-titik. Oke. Ini adalah materi asam basa ya, lebih spesifiknya tentang indikator asam basa. Di sini sudah dijelaskan bahwa warna PP itu antara tidak berwarna atau merah muda. Ini trayek pH-nya. Artinya kalau warnanya merah muda, pH-nya di atas 10 atau ya lebih 10 atau lebih tinggi. Kalau tidak berwarna berarti 8 atau lebih rendah. Berarti dapat disimpulkan untuk yang tidak berwarna ini itu sifatnya asam, sedangkan yang berwarna merah muda itu sifatnya basa. Nah, dari kandungan yang diduga oleh peneliti, A ini kan HI itu jelas asam, yang B ini H2SO3 asam juga, kemudian C ini SROH 2 kali, hidroksida berarti basa, CaOH 2 kali basa, HClO3 asam. Gitu ya, pokoknya kalau ada HH-nya di depan biasanya dia asam. Ada OH-OH-nya, hidroksidanya biasanya dia basa. Kecuali yang COOH ya, nah COOH itu asam. Anyway, berarti dari sini bisa kita simpulkan yang A itu harusnya tidak berwarna, B tidak berwarna, C berwarna merah muda, D berwarna merah muda, E tidak berwarna. Berarti harusnya kalau dugaan itu benar, warna yang dihasilkan adalah tak berwarna, merah muda, tak berwarna. Jadi yang tepat adalah yang E ya. Tak berwarna, merah muda, tak berwarna. Oke, cukup singkat untuk soal ini. Kita lanjutnya ke soal berikutnya. Deterjen cair memiliki beberapa keunggulan dibandingkan deterjen bubuk, terutama dalam hal kelarutan, kemudian penggunaan, dan potensi residu pada pakaian dan mesin cuci. Deterjen cair juga relatif lebih aman bagi kulit sensitif. Anissa memeriksa komposisi deterjen cair di rumahnya dan menemukan senyawa basa natrium hidroksida atau NaOH dengan kadar 0,1%, sesuai kadar alkali bebas maksimal yang ditentukan BSN. Anissa ingin menguji deterjen tersebut di laboratorium kimia sekolah, yang ambil 10 ml sampel deterjen lalu diencerkan dengan Aquades sampai 100 ml, kemudian 20 ml larutan encer dititrasi dengan larutan HCl 0,1 molar. Ini data hasil titrasinya, kemudian kita diminta untuk manakah pernyataan yang tepat mengenai kadar NaOH. Berarti kita mengevaluasi kadar NaOH yang di label ya berdasarkan eksperimennya Anissa. Oke, jelas sekali ini materinya tentang titrasi. Kemudian selain titrasi ini juga melibatkan tentang kadar massa ya. Selain itu juga ada pengenceran. Oke, jadi ini gabungan antara tiga konsep, titrasi, pengenceran, dan kadar massa. Untuk pengenceran itu rumusnya ini biasanya, kadar massa rumusnya ini, kalau titrasi kita sesuaikan dulu dengan reaksi yang terjadi. Oke, kita urutkan dulu dari apa yang dilakukan oleh Anissa di teks ini. Karena awalnya dia punya deterjen, dia ngambil 10 ml deterjen. Oke. Deterjen 10 ml 0,1%. Kita belum tahu ya berapa persennya ya. Nanti aja kita ngitung persennya, nanti kita bandingkan dengan apakah benar 0,1% atau yang lain. Ini volume kita anggap V1. Terus habis itu M1-nya kita nggak tahu, kita anggap aja A. Kemudian diencerkan. Ini jadinya deterjen encer gitu ya. Volumenya ini berubah jadi awalnya 10 ml jadi 100. Berarti diencerkannya 10 kali lipat ya. M2-nya kita tidak tahu. Tapi kita bisa hitung M2-nya dengan cara apa? Dengan cara pengenceran ini. So, mari kita hitung dulu konsentrasi atau molaritas deterjen encer.
Dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2, maka kita akan peroleh M1-nya kita misalkan A tadi ya, V1-nya 10, M2-nya kita nggak tahu, V2-nya 100, maka dari sini kita bisa dapat bahwa M2 itu adalah 0,1 A. Ini kita keep dulu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan lakukan perhitungan pada titrasi. Oke, untuk perhitungan titrasi kita harus bisa menyetarakan reaksinya ya. Ini kan ada NaOH sama HCl, maka reaksi yang terjadi adalah NaOH tambah HCl berubah jadi NaCl tambah H2O. Sebenarnya kita nggak harus tahu sih produknya apa, yang penting kita bisa menyetarakan reaktannya. Gimana cara menyetarakannya? Kita cek NaOH, OH-nya ada berapa? OH-nya ada 1, HCl hanya ada berapa? Hanya ada 1. Jadi yang disetarakan adalah OH dan H. Karena ini sudah sama-sama 1, maka ini sudah setara. Perbandingan koefisiennya 1:1. Kemudian setelah itu bagaimana? Kita lihat NaOH ini kan larutan encer tadi ya, larutan encer berarti konsentrasinya 0,1 A. Berarti ini kalau kita rata-rata volume NaOH itu adalah 20 ml, volume HCl yang dipakai ini kalau kita rata-rata kita tambah-tambahkan terus dibagi 3, ini 8 ml gini ya. Berarti kita tahu molnya HCl itu adalah 8 mili dikali 0,1 berarti 0,8 ya. Jadi di sini kita bisa tulis 0,8 milimol. Kemudian yang NaOH volumenya kan 20. Konsentrasinya 0,1 A, berarti 20 dikali 0,1 A hasilnya adalah 2A. Molnya NaOH adalah 2A milimol. Kita lihat perbandingan koefisiennya adalah 1:1, berarti perbandingan mol NaOH dan HCl juga 1:1. Artinya dari sini kita bisa tentukan bahwa 2A itu sama dengan 0,8. Berarti A adalah 0,4 ya, 0,8 bagi 2, 0,4. Satuannya, A tadi kan konsentrasi, berarti satuannya adalah ya molar ya, molar atau M. Kita udah dapat nilai A-nya. Tapi kita belum selesai, kan tujuan akhir kita mengevaluasi apakah benar kadarnya 0,1% atau yang lain kan gitu. Nah untuk menghitung kadar ini kan kita pakai rumus persen massa si NaOH sama dengan massa NaOH dibagi massa total kan gitu ya. Oke, berarti kan ini kita anggap saja 0,4 molar ini adalah konsentrasinya si NaOH, berarti kita bisa tuliskan di sini aja. Konsentrasi NaOH itu kan sama dengan A sama dengan 0,4 molar. 0,4 molar ini kan sama saja dengan 0,4 mol per liter. Kemudian kalau kita mau jadikan massa, ya udah 0,4 mol ini kita kali dengan mRNaOH. mRNaOH adalah ini Na23O16H1 ya, berarti 40 ya. Oke, kita jadikan gram jadinya 0,4 kali 40 16 ya, berarti 16 gram per liter. Kita anggap saja 1 liter itu setara dengan 1 kilogram air, karena di sini nggak diketahui ya berapa ini rho-nya atau massa jenisnya. Kita anggap aja massa jenisnya sama dengan air, sehingga ini 16 gram per 1 kilogram. Nah, 1 kilogram kan 1000 gram ya, jadi 16 gram dibagi 1000 gram hasilnya adalah 0,016 atau kalau dalam persen 1,6% kadar dari NaOH. Berarti ini pernyataannya yang sesuai adalah yang mana nih? 1,6? Harusnya 0,1 ya, berarti dia melebihi. So jawabannya adalah kadar NaOH melebihi yang tercantum di label, yaitu 1,6% NaOH. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sekelompok siswa sedang melakukan praktikum untuk menguji daya hantar listrik larutan yang belum diketahui. 3 senyawa yang belum diketahui adalah X, Y, dan Z. Diuji daya hantar listriknya menggunakan indikator lampu. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel pengamatan berikut. Oke.
Ini pengamatannya ya. Kita diminta untuk manakah kemungkinan pasangan zat yang sesuai dengan hasil percobaan. Baik. Ini materinya tentang larutan elektrolit. Atau ya senyawa ionik juga bisa ya. Elektrolit itu kan ada 2 jenis atau 3 kalau kita masukkan non elektrolit ya. Ini ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Kuat itu kalau larutan dia terang, banyak gelembung. Terang tuh lampunya maksudnya ya. Kalau yang lemah berarti dia redup, sedikit gelembung. Oke, ini yang harus kita ketahui. Karakteristik elektrolit kuat dan lemah. Kalau non elektrolit berarti dia tidak nyala ya, dan tidak ada gelembungnya, itu non elektrolit. Kemudian selain itu jenis senyawanya sekarang kalau kuat itu biasanya senyawanya senyawa garam atau ionik, kemudian boleh juga kovalen, tapi dia harus asam atau basa kuat. Kalau yang lemah ini biasanya dia asam atau basa lemah, kayak gitu. Nah ini kan datanya ada larutan dan lelehan ya. Kalau larutan kan udah beres, kita pakai konsep ini. Sekarang kalau misalkan lelehan, nah lelehan ini hantaran listriknya kita bagi jadi gini ya. Kalau senyawanya ionik atau garam, berarti dia bisa menghantarkan. Tapi kalau dia kovalen, baik polar maupun non polar, tapi kalau dalam hal ini polar ya, karena dia bisa larut nih zatnya, polar atau non polar, dia tidak bisa menghantar listrik. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan aja di sini ya. Kalau dari data X, lelehan dia redup, ada gelembung, artinya dia bisa menghantarkan, berarti dia senyawa garam. Ini juga elektrolit kuat ya, sesuai ya, garam dia ya. Kemudian yang YZ ini jelas senyawa kovalen. Kovalen berarti kalau dia redup, kemungkinannya adalah asam basa lemah, karena dia elektrolit lemah. Tapi kalau dia terang ketika jadi larutan, dia adalah asam atau basa kuat. Nah, berarti sudah disimpulkan nih, yang X itu adalah garam atau senyawa ionik, yang Y adalah asam atau basa lemah, yang Z adalah asam atau basa kuat. Berarti kita tinggal tentukan saja. X dulu ya, ini ionik, benar. Langsung aja kita pasangkan, Y-nya adalah KI. KI ini ionik, padahal tadi kita dari analisa asam basa lemah, berarti ini salah. Opsi A salah. X Na2S2O3 ionik benar, Y-nya adalah CH3COH asam lemah, benar ya. Berarti jawabannya kemungkinan B, tapi kita cek dulu sampai sini. X itu KI benar, garam. Z CH3COH, CH3COH ini asam lemah, tapi Z itu kan asam atau basa kuat kan, berarti salah. Kemudian senyawa Y CH3COH benar ya, ya asam basa lemah ya. Kemudian Z-nya Na2S2O3. Nah, ini salah, dia ionik, harusnya asam atau basa kuat. Selanjutnya senyawa Y HCl salah, HCl itu asam kuat, harusnya dia lemah. Oke, jawabannya yang paling cocok adalah yang B, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah pabrik farmasi memproduksi sirup obat batuk untuk anak-anak. Berdasarkan formulasi kandungan zat aktif dan bahan tambahan per botolnya 50 ml adalah sebagai berikut. Ini kadarnya. Menurut pedoman keamanan obat untuk anak-anak, standar mutu aman dalam persen massa per 100 ml adalah sekian. Pernyataan manakah yang paling tepat mengenai komposisi sirup tersebut? Baik, ini massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter, berarti 1 mililiter setara dengan 1 gram gitu ya. Oke, ini adalah materi persen massa atau kadar massa gitu ya, dimana cara ngitungnya adalah massa. Ini kalau kita ngitung persen A berarti massa A dibagi massa total.
Kemudian di data pedoman keamanan ini per 100 ml, tapi di tabel 50 ml, tinggal kita kali 2 aja. Kali 2 biar apa? Biar ini 100 ml, berarti yang dextrometorphan HBr ini dikali 2 juga 1,2 gram. Terus yang gula ini, sukrosa ini kali 2 juga 20 gram berarti. Kemudian perisa buah sintetis ini adalah 0,2 kali 2 0,4 gram. Ya ini kalau kita jadikan persen ya tinggal dibagi dengan 100 kan, karena 100 ml sama aja 100 gram. Jadi kalau kita jadikan persen ini adalah 1,2 persen. Kemudian yang ini 20 persen. Yang perisa buah sintetisnya 0,4 persen, karena ini udah dalam 100 mili atau 100 gram ya, jadi langsung sama aja dengan persennya. Pertama, dextrometorphan HBr 1%, ini lebih dari 1% ya. Kalau sukrosanya lebih dari 20%, perisa sintetisnya lebih dari 0,3%. Waduh, ini lebih semua nih. Oke, kita periksa aja di opsi jawaban. Yang A mengandung dextrometorphan HBr 2%, salah, harusnya 1,2%. Kemudian mengandung gula sebenarnya 20%, sudah melebihi batas aman untuk anak-anak, benar ya, gulanya 20%. Jawabannya berarti B. Tapi kita cek dulu yang C, D, E. Perisa buah sintetis 0,2%, salah, harusnya 0,4%. Semua kandungan zat aktif dan taman berada pada batas aman, salah, semuanya tidak aman. Kandungan dextrometorphan HBr dan perisa buah masih berada, salah, ini over semua ya. Oke, jawabannya adalah B. Soal berikutnya, dalam upaya mempelajari proses pengolahan limbah rumah tangga, Anissa dan Christine melakukan simulasi sederhana di laboratorium. Anissa dan Christine melakukan percobaan dengan mencampurkan 100 ml CaBr2 0,01 molar dengan 100 ml Na2SO4 0,02 molar. Ion Ca2+ dan SO4-2- dapat membentuk endapan CaSO4 yang sukar larut, sehingga dimanfaatkan untuk mengisolasi ion sulfat pada air limbah rumah tangga. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang tepat mengenai kemungkinan terbentuknya endapan CaSO4 pada percobaan yang dilakukan? Diketahui KSP-nya sebagai berikut. Oke, ini materi tentang keseimbangan kelarutan atau KSP ya. Dia terbentuk endapan atau tidak itu syaratnya ini. Syarat mengendap itu berarti QC lebih besar dari KSP. QC itu apa? Tergantung ininya ya. Persamaan reaksinya. Kalau dalam hal ini CaSO4 itu kan reaksi keseimbangan kelarutannya seperti ini. Ca2+ tambah SO4 2- berarti QC itu sama dengan konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Nah ini harus lebih besar dari nilai KSP. KSP-nya yang mana? KSP yang ini 2,4 kali 10⁻⁻⁶. Nah untuk ngecek itu kita harus hitung dulu berarti konsentrasi Ca2+ sama SO4 2- ya kan. Dari mana itu? Dari hasil pencampuran ini. Kan ini ada CaBr2 sama Na2SO4. Dari CaBr2 kita bisa menghitung molnya Ca atau Ca2+ itu adalah 100 ml dikali 0,01 jadinya 1 milimol. Kemudian si Na2SO4 itu kalau kita mencari mol SO4-nya itu kan 100 dikali 0,02 jadinya 2 milimol gini kan. Nah, konsentrasinya ngitungnya gimana? Apakah kita cukup pakai 0,01 dan 0,02 ini? Jawabannya tidak. Karena volumenya dicampur nih. Makanya kita hitung molnya dulu terus dibagi volume total. Volume total adalah 200 kan gitu. Ini selanjutnya kita hitung konsentrasi Ca2+ ini nanti akan sama dengan 1 milimol dibagi 200. 5 kali 10⁻⁻³ molar gitu kan. Ini juga sama nih untuk konsentrasi SO4 2-. 2 milimol dibagi 200 jadinya 10⁻⁻² molar. Tinggal kita masukkan saja nih Ca2+ ke sini, SO4 2- ke sini. Ya sudah, kita masukin aja. Itu berarti 5 kali 10⁻⁻³ dikali 10⁻⁻². Ini hasilnya adalah 5 kali 10⁻⁻5. Terus KSP-nya itu kan udah diketahui 2,4 kali 10⁻⁻6. Apakah QC-nya lebih besar dari KSP? Jawabannya adalah
iya, maka dia dapat disimpulkan CaSO4-nya ini mengendap. Mana nih? Terbentuk endapan CaSO4 karena KSP lebih kecil dari harga Q ya, benar. Yang A ya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan soal TKA Kimia part 2 tahun 2025. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.